begitu terburu-buru, tidak begitu terburu-buru ingin berharap mendapat data yang valid. Pertama terkait dengan kemarin Pak, udah ada pertanyaan terkait dengan apa kalau pertama kali teman-teman itu banyak teman-teman PD, PLD itu sebagai dahulunya sebagai petugas itu sekarang kan kalau itu terkait dengan di kuesioner ini Pak, di kuesioner ini kan di sini disebutkan, jadi di sini di tempat kami ini masih debatable karena sudah begitu lama bahwa teman-teman itu menjadi petugas. Nah, dasarnya dari kuesioner ini. Kuesioner ini petugas disebutkan jabatannya PD, PLD, perangkat. Sedangkan di SOP-nya PD itu sebagai pendamping. Nah, pendamping itu kan tugasnya memahamkan bahwa isian-isian di dalam setiap kuesioner itu antara yang ditanyakan yang dengan pemahaman dari koresponden atau narasi dari yang ditanyakan itu sama gitu kan Pak. Jadi memastikan itu. Sedangkan biasanya petugas kan juga sama Pak. Petugas memastikan begitu ditanya ini terus yang ditanya identitas dari informannya tidak tahu kan juga memahamkan. Jadi agak ada sama gitu Pak terkait ini. Sedangkan informannya banyaknya dari Kades gitu, dari perangkat, dari Sekdes gitu yang bertulis di sini. Nanti kalau petugasnya juga dari perangkat juga gitu, apa ini enggak apa ya jadi ngisi antara petugas sama informannya jadi dari lembaga yang sama gitu Pak. Mungkin satu-satu dulu Pak. Memang pada prinsipnya yang di wilayah petugas itu ya, petugas yang di atas itu, kita memang di situ PD, karena ada beberapa wilayah yang tidak PLD, ada wilayah yang untuk petugasnya dilimpahkan ke pendamping bukan ke perangkat desa. Jadi tergantung dari kepala desa itu mau memandatkan ke siapa, itu satu. Makanya di dalam note pertanyaan itu kita cantumkan PLD, PD atau perangkat desa. Jadi fleksibel. Makanya kita serahkan di lapangan itu siapa yang mendapatkan mandat atau amanah dari bisa baca dulu. Berarti prinsipnya masih bisa sama nih Pak ya. Kalau untuk petugas ini teman-teman PD juga masih tidak masalah gitu nih. Nggak apa-apa. Kan biasanya kan kalau di wilayah Pulau Jawa oke lah. Pulau Jawa itu kan PLD-nya ada yang lengkap ya, ada yang tidak lengkap, makanya di handle oleh pendamping desa PD-nya. Ada juga ya tadi kepala desa meminta yaudah yang melakukan inputting adalah perangkat desa yang lain atau KUR pemerintahan atau KUR apalah. Jadi tergantung dari wilayah. Tapi kalau mau dari kepala desa menyampaikan yang menginput pendamping, yang sebagai petugasnya pendamping, ya pendamping berarti kan di situ harus cakap ya selain mendampingi, jadi harus mengkoordinasikan ke informan, mengkoordinasikan ke kepala desa atau ke informan-informan yang lainnya. Karena kan data ini pada prinsipnya adalah data yang tidak hanya bersumber di level desa saja kan, tidak hanya bersumber di kondisi desa, tapi kan sumbernya kan dari lintas sektor juga, mulai dari kesehatan juga harus koordinasi dengan yang lainnya, BPJS yang lain, terus untuk pendidikan. Oke, kalau umpama melihat dari potret masing-masing, potret mulai dari ekonominya, jarak, itu bisa dilihat secara langsung, Mungkin pada saat ini memang tidak ada tool, belum ada tool untuk main titik koordinat. Jadi
untuk memastikan jaraknya berapa itu kan kadang biasanya pakai PT koordinat, tapi sebenarnya bisa dilihat dari Google Map, umpama dari desa menuju ke kantor kecamatan jaraknya berapa, waktunya berapa akan ketahuan di map ya. Biasanya itu yang bagi yang desa yang ada jaringan internetnya yang bagus. Bagaimana kalau desa yang tidak ada jaringan internet yang nggak bagus? Itu juga pertanyaan juga. Pertanyaannya adalah yang jaringan tidak ada di wilayah desa yang jaringan internetnya nggak bagus, berarti kan main perkiraan ya, main perkiraan. Contoh, kemarin ada pertanyaan nih, Mas, kalau umpama di wilayah saya itu tidak ada jarak ini ke kantor bupati atau kantor kecamatan pakai speed. Ya kita sampaikan. Coba milnya berapa mil? Jarak milnya adalah sekian, mau 3 mil. Ya udah 3 mil itu dikonversi ke kilometer menjadi ke meter. Jadi akan ketahuan berapa sesuai dengan. Jadi ada beberapa strategi memang yang harus disiapkan. Itu sih, Mbak. Ya, baik. Berarti itu udah clear, Pak. Kemudian, mohon maaf. Terkait dengan ini, Pak. Luas wilayah. Antara data IDM di kuesioner begitu diupload, itu ternyata berbeda datanya dengan data yang ada di dashboard dan melalui Seperti web. apa itu? Ini contohnya desa ini. Nah, desa ini data terkait dengan stunting, konvergensi stunting itu di sini kan dia sebutkan, maaf ke bawah lagi. Yang tikar pertumbuhan ya, Bu? Tikar pertumbuhan kan memang masih menjadi PR ya, Mbak. Kemarin jenengan sampaikan masih tikar pertumbuhan juga ya. Kemarin sudah saya sampaikan ke tim IT untuk di hidden aja. Jadi tikar pertumbuhan untuk yang di web sama di Excel saya suruh untuk hidden, untuk tidak tampilkan supaya biar nggak terjadi. Karena saya baru tahu regulasi PMK 190 ternyata udah di hidden kan untuk poin itu. Makanya akan dan juga di websitenya supaya biar nggak tim pertanyaan lanjutan. Oh, itu ini Pak. Ini terkait dengan tikar pertumbuhan juga sih Pak. Iya. Nah, kalau di ini seperti contohnya ini, si desa kan menulis bahwa HPK-nya ada 146, kemudian ibu hamilnya sekian dan jumlah anaknya sekian. Kemudian tapi di sini pengukuran tingkat pertumbuhan tikar pertumbuhan ini anaknya tadi kan disebutkan ada 111. Tapi yang ditulis di sini ternyata cuma 19 orang. Iya. Nah, di dashboard-nya ternyata berbeda. Di dashboard-nya berbeda. Yang kalau dashboard kita berapa? Di dashboard 19. Yang dimasukkan ke laporan stuntingnya, Pak, yang laporan stuntingnya, pengaruh ke laporan stuntingnya itu ternyata ditulis di jumlah anak yang 023 ini bukan yang di sini, bukan dari sini, tapi dari laporan tikar stunting. Iya. Tikar pertumbuhan ini. Iya, memang di dalam sistem awalnya kan yang saya dapat informasi dari Kang Ade itu informasi memang tikar pertumbuhan sudah tidak diimplementasikan di lapangan. Makanya sebenarnya kan awal mula dari tikar pertumbuhan ini kan dari jumlah untuk anak usia 0 sampai 23 bulan itu kan penjumlahan dari kondisi tikar pertumbuhan kan. Karena kondisinya tikar pertumbuhan sudah tidak dipakai implementasinya di lapangan, maka kemarin saya instruksikan untuk di hidden. Berarti
coding untuk penjumlahan sum dari jumlah usia anak 0 sampai 23 bulan itu berarti harus dilakukan perbaikan. Jadi tidak sum otomatis dari penjumlahan dari pertumbuhan hijau, kuning, dan merah. Itu yang menjadi koreksi. Ya, berarti mungkin berarti nanti langsung dari sini ya Pak ya, dari hanya data ini ya, data Iya. yang 1000 HPK ini yang otomatis penilaian. berarti kan untuk rumus yang di webnya kan pada posisi saat ini kan penjumlahan untuk anak usia 0 sampai 23 itu kan penjumlahan dari tingkat pertumbuhan warna hijau, kuning, merah. Berarti kan harus diurai lagi, harus dibuka lagi kan dari penjumlahan dari anak usia itu hijau, kuning, merah itu. Berarti itu menjadi koreksi perbaikan. Baik. Kemudian ada yang sudah upload Pak 100%, tapi dia sudah dicek selesai 100%, tapi dia nggak di dashboardnya itu tidak 100%. Itu solusinya gimana ya Pak? Solusinya coba kita cek ke dashboardnya, ayo. Kita cek ke dashboardnya, dashboard webnya, jadi nanti kita akan ketahuan. Berarti yang di kuesioner di web itu kita teliti lagi ya Pak? Berarti kalau ternyata nanti beda sama di template, kita sesuaikan secara manual gitu ya Pak, yang di dashboard ini. Gitu. Atau gini, coba langsung ke dashboard aja, ke dashboard website. IDM-nya aja. Nanti akan ketahuan di mananya itu. Berarti itu yang terbaca, yang lebih terbaca yang di dashboard ya Pak intinya ya? Iya. Baik. Kemudian terkait dengan banyak pertanyaan terkait dengan yang COVID kemarin Pak. Itu jenengan masuknya ke KLB, Bu. KLB itu masuknya indikatornya itu indikator dari ini Pak, dari kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa itu indikator dari kurang gizi Pak. Enggak. Ya, itu penjelasannya seperti apa Pak? Kok kurang gizi? Iya, sebentar saya buka. Nah ini. Nah di sini kan derajat kesehatan dan gizi buruk. Oh itu. Tetapi di pertanyaannya kan kita menganggapnya dari pertanyaan-pertanyaan ini kan akan mengarah ke derajat kesehatan dan gizi buruk semua ya Pak ya? Tidak nah, juga. Nah tiba-tiba di sini penyakit KLB, termasuk COVID penyakit di dalamnya. Yang menyebabkan kejadian itu sebenarnya tidak tidak mempengaruhi derajat kesehatan gizi dan gizi buruk, itu berarti masuk ke poin dimensi kesehatan tersendiri itu. Cuma mungkin karena salah tempat posisi aja itu. Sebenarnya kejadian luar biasa itu kan kalau berbicara tentang kondisi gizi buruk itu kan di luar dari penyakit KLB kan. Ya kan? Sebenarnya berhenti di 321 itu. 322 udah beda. 322 udah beda. Betul. Itu, Bu. 322 itu udah berbeda dari kondisi kurang gizi. Ya, berarti ini untuk sementara gini ya Pak, karena memang agak nyambung kalau terus yang mungkin di akhirnya COVID itu yang di sini itu. Tapi ini tetap COVID ya Pak ya, tetap COVID bisa masuk sini. Kemudian untuk kalau akses ke pasar itu harus toko 10 toko satu kelompok itu sesuai dengan definisi dari BPS gitu ya Pak. Kalau di desa itu banyaknya itu agak sulit Pak kalau 10. Tapi mereka biasanya 6, tapi kemudian mencar lagi di daerah yang mana ada 5 mencar lagi gitu-gitu. Kan itu dikatakan pasar ya Bu ya? Pertokoan ya Pak. Pertokoan. Coba dicek.
Nah, ekonomi nggih. Kalau pertokoan ya. Pertokoan. Di ekonomi langsung scroll ke bawah. Terus tinggal dikit. Saya lagi gak mau sini, Pak. Ini lagi ada kegiatan apa Pak Mustaqim? Di kantor saja nggih. Ya Bu. Berarti jenengan Pusdatin ya Pak? Enggak Bu, saya di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Oh. Karena di PDP ini tupoksinya itu adalah mengevaluasi desa dan perdesaan. Kalau evaluasi desanya pakai IDM, perdesanya pakai IPD. Itu. Pakai IPKP. Tapi kemarin disampaikan kalau ke depannya IDM malah nggak dipakai, kemudian ganti SDGs itu? Informasi dari mana, Bu? Kalau nggak salah dengar ya Pak ya, dari acara TV Desa Sekarang apa untuk ya? melakukan evaluasi Kedepannya gitu loh bahasanya. ya maksudnya untuk melakukan evaluasi desa gimana? Iya, saya Sedangkan di juga mikir. RPJMN kan menghitung, yaitu mengentaskan desa tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju. J. Apa saya sampai berpikir apa karena datanya mungkin lebih detail tapi akan dibuat seperti ini juga dengan status masih jadi. Nah ini Pak, akses ke pusat perdagangan. Ya, oh ya, ketersediaan kelompok ya, kelompok pertokoan memang kelompok pertokoan. di panduan itu terartikulasinya adalah 10 toko ya, 10 bangunan. Tetapi kalau di desa mayoritas gimana, Bu? Mayoritas itu 6, kalau 6, 8, kalau sampai 10 itu dia harus nyebrang desa yang akhirnya terdekat desa lain yang benar-benar kota ya Pak ya. Dan biasanya untuk bahasa 10 itu nanti dia jejer-jejer dengan pasar desa. Pasar desa, ada pasar desa depannya ada toko-toko biasanya. Jadi ini antara pasar desa sama toko-toko biasanya nggak jauh gitu loh Pak. Kalau mulai ada pertokoan gitu, nggak jauh-jauh dari pasar itu nanti dia merembet jadi toko-toko. Tapi kalau toko-toko di desa-desa yang kecil-kecil, di desa-desa yang aksesnya masih jauh, ada sekelompok pertokoan 6-7 itu udah bagus. Mulai ada geliat. Kalau di panduan itu tertulis kan bangunan permanen, semi permanen dan tidak permanen gitu. Berarti di dalam satu kelompok di situ, satu kelompok pertokoan itu yang bisa permanen dan semi permanen atau tidak permanen yang orang bertransaksi ya, melakukan transaksi. Itu berarti kan kalau yang permanen mungkin oke lah 6-8 toko. Yang tidak permanen pasti kan ada masyarakat yang menjajakan dagangan juga ya, Bu. Itu bisa bahasanya dihitung. toko ya Pak ya. Kalau kemudian dia nggak berkelompok di situ, kami sendiri kelompok itu agak mencar dikit, tapi masih dari area situ aja masih supamanya nggak berjejer banget gitu. Cuman ada kelang berapa, kemudian ada toko lagi gitu. Itu sudah mulai mengembang kan Pak.
Iya, walaupun itulah. nggak langsung berjejer gitu. Iya, iya, iya. Karena Ya poinnya memang, jadi kurang semua ini kemarin dari pemahaman iya, yang tahun kemarin ini. memang di kondisi Pulau Jawa aja masih ada yang terhambat di wilayah itu ya. Gimana kalau di wilayah luar Jawa itu kan pasti pasti riskan Iya. sekali itu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Berarti tetap 10 nih Pak patokannya. Nggih, nggih. Tetap 10 nih. Hmm. Karena eh, itu kan hidup itu Tapi kan pertanyaan uh-uh. kedua, Bu. Pertanyaan kedua, terus yang 6 atau 8 toko itu nanti masuk di dalam perhitungan yang mana, Bu? Terdapat jumlah toko itu, yang 411 itu. Atau nomor urut 518 itu ya. Bentar saya buka dulu. Ini nih yang tampil ini, Bu. Uh-uh. 518, nomor urut yang warna kuning 518 itu. Atau masuk ke situ, atau bagaimana? Kan kalau definisi dari kelompok pertokoan itu 10 toko mengelompok dalam satu lokasi bahasanya ya Pak ya. Iya. Uh-uh. Kemudian jumlah yang 4, nomor berapa Pak? 4? 518. Ini 518. yang di slide ini. Sebentar, Ke bawah 5 dikit. Nah, itu jumlah toko 518. Toko warung. kelontong itu, Bu. Oh, enggak. Ini agak enggak toko yang di situ, Pak. Oh, beda. Enggak toko yang pokoknya di desa itu. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Berarti Sehingga dia bisa banyak, jumlah bisa toko ada atau 50 warung toko. kelontong di desa ini ada dihitung semuanya, Iya, jumlah semuanya. toko atau warung yang ada di desa ya. Ye. Terus yang tadi posisinya cuma ada 6 atau 8 itu, Pak, itu nggak masuk dalam perhitungan. Masuk perhitungan di jumlah toko ini. Iya, Oh, iya. itu tersendiri karena Iya. kayak kayak kerumunan baru nih, akses Iya. baru 10. Kalau yang 411 satu desa, mencar-mencar tetap dihitung. Nggak apa-apa, Bu. Itu menjadi koreksi kan nantinya. Jadi koreksi supaya di dalam tata ruang perencanaan di desa ini didorong tuh, oh ini supaya ada toko, ada pertokoan, gimana nih kita mengajak masyarakat untuk membuat itu. Itu aja, Bu. Berarti Sebenarnya, tetap ya Pak ya? sebenarnya gini loh, Bu. Rekomendasi yang kita tuangkan itu adalah sebagai koreksi ya, bukan menjadi ya benar kelemahan iya, tapi menjadi koreksi yang akan menjadi perbaikan. Karena setiap pendataan yang diharapkan oleh pemerintah desa atau siapapun ya, siapapun yang menjadi objek pengambilan suatu data itu kan pasti mengharapkan kesimpulannya apa dari pendataan ini dan manfaatnya apa untuk desa ini. Makanya kan kita munculkan rekomendasi itu kan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, maksud saya gini Pak, kalau ini terpacu ke situ kan kita ini pada prinsipnya fasilitas ada akses terdekat dari masyarakat untuk bisa mendapatkan akses dari toko itu. Padahal beberapa tempat lokasi itu ada yang desa itu berkerumun 5, tapi lebih jauh lagi nanti berkerumun 6 gitu. Sebenarnya kan fasilitasnya sudah mulai menyebar itu, Pak. Iya, Mungkin iya. daerah sini terlayani dengan yang 6 itu, daerah yang sebelah mana terlayani dengan 7 itu kan malah tidak masalah menurut saya. Iya. Jadi malah hidup gitu, nggak Iya. dari desa nggak kejauhan. Jadi kalau saya ngelihat dari beberapa desa itu sudah mulai seperti itu. Jadi ada yang biasanya kan yang akan mulai merambat pembangunannya itu yang dekat-dekat kota balai desa. Tapi ada desa-desa yang agak jauh, yang tepatnya dari balai desa, tapi dia udah mulai ada toko-toko walaupun cuman 7 apa 8 itu menurut saya udah mulai jalan ya karena kata 10 ini akhirnya jadi kemudian ini juga Pak, hotel penginapan. Di sini ada bahasanya terdapat hotel atau penginapan di desa yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel. Nah, padahal sekarang kita nggalakkan homestay yang kemudian masyarakat sendiri mendapatkan dampak ekonominya itu mungkin belum ada izin-izin seperti ini. Yang penting mereka tapi ada fasilitas penginapan.
Kalau definisinya yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai Oh hotel, ya ya ya. biasanya Ya. Ya, dikelola berarti Bumdes, di definisi artikulasinya yang harus direlaksasi ya, supaya biar enggak, biar lebih fleksibel di kondisi di lapangan. Karena memang karena sebenarnya di lapangan iya, kan sudah menggeliat Pak, iya, untuk menyediakan akses-akses itu untuk baik. usaha-usaha itu gitu. Dari definisi itu ya Bu ya yang harus direlaksasi ya. Ye. Iya, ya Bu. Kemudian akses lembaga keuangan, bank umum pemerintah, bank swasta, memang bank swasta di sini yang disebut bank-bank swasta beneran ini Pak, gede-gede. Nah, berarti yang BMT, yang kecil-kecil itu yang saya karena bukan bank kan ya Pak, bukan bank tapi dia lembaga ekonomi yang ada di desa. Bank swasta itu kan kayak itu ya, seperti mana Sinarmas. Intinya kan di luar Himbara ya Pak, di luar Iya. bank pemerintah. Berarti apa dimasukkan ke sini ya Pak? Karena saya Yang BMT itu ya. kan banyak sebenarnya Iya. Lembaga-lembaga keuangan di desa, tapi walaupun skupnya memang belum berizin, ya, belum berizin, baru bergulir dan sebagainya. Tapi sebenarnya bisa dimasukkan kan Bu. Intinya itu adalah di dalam kuesioner ini layanan yang memberikan pelayanan ya pelayanan kepada masyarakat. Itu kan makanya kayak kemarin ada pertanyaan, dokter itu harus tinggal di desa itu atau hanya memberikan layanan. Saya sampaikan dokter yang memberikan layanan, walaupun dokter tinggal di desa tapi tidak memberikan layanan juga tidak kita hitung. Pada prinsipnya adalah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sama, mulai dari kesehatan, pendidikan maupun perbankan atau mulai dari ekonomi, yang penting adalah pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Itu inti pokoknya. Kalau itu kemarin ada pertanyaan terkait dengan tenaga medis yang dia tidak buka, Pak. Dia Yeah. tidak buka layanan. Kayak dokter mungkin dia tidak buka praktek di desa itu. Dia buka prakteknya di desa lain. Tapi begitu ada kegiatan-kegiatan posyandu, dia dimintai tolong di kegiatan yang membutuhkan jasa dia tetap siaga walaupun dia tidak buka praktek gitu. Artinya kan tetap melayani kalau saya hitungannya. Iya, itu tetap dihitung, Bu. Tetap dihitung ya, Pak ya. Iya, kayak contoh nih, para guru-guru tenaga pengajar yang pengajar SD itu biasanya itu kan memberikan les privat kepada anak ya. Anak didik. Sebenarnya les privat itu masuk ke pengentasan buta aksara kan, buta huruf. Non formal ya Pak ya? Iya. Masuk ke non formal ya? Itu masuk karena tujuannya adalah mengedukasi supaya orang yang di masyarakat di sini kan terbebas dari buta huruf, buta jadi bisa membaca kan, bisa membaca, menulis, berhitung kan tujuannya kan ke situ. Terus untuk yang kayak TPG, yang ngaji itu juga masuk, Bu. Masuk. Kalau di desa itu kan sekarang ada sekolah-sekolah lapang, Pak. Iya. Sekolah-sekolah lapang, mereka buat diskusi, forum-forum sendiri gitu kan. Iya. Oh, berarti kayak community center penggiat desa gitu ya? Itu kan sebenarnya juga ibaratnya memang pendidikan yang non sertifikat nih, cuman kan kapasitasnya ada dan malah lebih ngena biasanya karena sesuai dengan. Itu yang akan menghasilkan suatu PAD sebenarnya. Menghasilkan PAD desa karena apa? Pertama, partisipan masyarakat dituntut untuk berpikir secara inovatif kan. Terus nanti setelah di situ akan memunculkan, mengkaitkan dengan kapasitas sumber daya alam di desa seperti apa, terus kemudian sumber
partisipannya udah bagus, setelah tidak langsung akan meningkatkan SDM di desa itu. Setelah itu Artinya akan ya. Di Kabupaten Semarang itu kayak ada sekolah tata krama, itu yang mengajar para pegiat-pegiat gitu kan. Iya. Banyak yang bisa, intinya sekolah non formal lah bahasanya ya Pak ya. Karena di contoh-contohnya kan nggak ada itu. Cuman udah semakin variatif yang dilakukan masyarakat itu. Tetapi malah memberikan best practice yang luar biasa kan. Gitu. Kemudian ini Pak, nah saya lihat itu akses ekonominya baru koperasi di sini ya, kemudian bank dan swasta, ya itu tadi yang belum masuk yang kalau ini yang disebut terdapat fasilitas kredit 423 dan seterusnya itu kan fasilitas-fasilitas yang ada di perbankan tersebut seperti ada KUR, ada KKP, ada KUK, dan fasilitas lainnya. Jadi masih ada yang belum terakomodir karena nggak semua masuk ke BUMDes Pak, karena belum semua lembaga-lembaga. Kalau udah masuk ke BUMDes kita aman ya bahwa memang ada akses masyarakat ke lembaga keuangan yang kecil-kecil itu sudah dimasukkan ke BUMDes. Iya. Yang masuk ke dimensi ekonomi itu berarti keragaman produksi, terus skor akses ke penduduk ke pusat perdagangan yang tadi pertokoan, terus pasar permanen atau semi permanen, terus skor pasar. Di skor pasar itu, terus kemudian skor dari toko atau jumlah warung kelotong, kedai, penginapan, pos atau logistik. Yang belum sebenarnya untuk skor perbankan sama skor BPR itu masuk, Bu. Ini kemarin saya mencoba untuk, kan kalau di dalam recommended rumusan pokok itu kan masih jumlahnya berapa itu? Jumlahnya sekitar 50 ya, 50 indikator. Rencananya kan mau kita perbaiki menjadi 54 indikator yang memang kita sesuaikan sesuai dengan Permendes nomor 2 tahun 2011 itu. Ya, kemudian angkutan umum Pak, angkutan umum itu kan biasa dengan kita punya plat kuning ya. Kemarin saya pernah menyampaikan begini, dinamakan moda transportasi umum itu kan yang memiliki izin trayek, waktu operasionalnya udah ada, dan berbayar kan. Ya. Nah, kondisi era saat ini, transportasi online yang empat roda itu kan sudah masuk ke desa-desa juga kan. Jadi ada kelonggaran bagi desa yang bisa terlewatin oleh transportasi online, yang mobil itu bisa dihitung, karena kondisi di dalam ya Bu. Ada daerah-daerah kami itu banyak pabrik Pak, kemudian ada mobil yang memang antar jemput. Ya, antar jemput di situ kan pasti kan buruh ini kan membayar ke yang antar jemput itu kan ya. Berarti tetap ya, walaupun cuman untuk saya nggak tahu itu dari kalau pernah lihat itu memang disediakan perusahaan ada, ya walaupun mungkin teknisnya dipotong atau seperti apa saya kurang paham ya. Cuman bisa kita masukkan ini ya Pak ya. Berarti ya bisa, karena itu bisa. Umum ya. Iya. Iya. Kan pada prinsipnya kan memberikan kemudahan bagi masyarakat ya. Artinya kita nggak hanya terfokus ke yang punya trayek, yang seperti itu ya Pak ya. Yang penting memberikan akses manfaat. Kayak ojek ini roda 4 ya Pak ya. Ya, yang pada poin skor moda transportasi umum ini kita ilustrasikan yang beroda 4 ya Bu. Roda 4 nih Pak. Karena kan pada saat pas penyusunan ini pun
kondisi transportasi kan belum ada transportasi online gitu. Nggih, Sekarang udah nggih. posisinya udah. Jadi pergerakan kebutuhan di masyarakat itu inovasinya luar biasa memang. Ya. Jadi Itu saya ya. kemarin saya lagi agak sinyalnya kurang baik Pak, waktu jenengan jelasin ada desa yang ditanyakan sering terjadi banjir. Di tempat Ya, saya juga ada wilayah yang sering ada luapan air Pak, rawa pening itu. luapan air Begitu. karena apa itu? Rawa pening itu begitu banjir kan Oh, airnya rawa naik gitu pening. karena sedimentasinya. Jadi itu langganan. Pertanyaannya kan seharusnya kan kalau berbicara tentang RT RW atau pembangunan rumah itu kan wilayah-wilayah tertentu yang dilarang oleh pemerintah ya, tetapi kan karena kondisi kebutuhan masyarakat, ya saya punyanya lahan di situ, saya bangun di situ, kadang-kadang kan itu Nggih, nggih, masalahnya. nggih, nggih, nggih. Tetapi kan sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur itu semuanya. Ya itu tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya luapan atau limpahan dari pasangnya air, baik air laut atau air 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 rawa ya. Kan kalau di wilayah Kalimantan itu kan wilayah sungai itu banyak luapan-luapan itu. Seharusnya pada saat pas membangun itu yang harus diperhatikan adalah titik tertinggi dalam dalam 5 tahun terakhir ini posisi di level berapa meter itu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tuh udah harus punya rencana, oh ternyata titik tertingginya umpama dari dari level jalan ini naik 2 meter, berarti nggak bisa diapa-apain itu, akan tenggelam itu kalau umpama dipaksakan. Itu jadi PR khusus juga sih Bu. Makanya kayak kemarin di DKI menggusur wilayah-wilayah yang di dekat bantaran Sungai Ciliwung itu tuh karena masyarakat bandel gitu loh. Tetapi kalau nggak dipindahkan akan terjadi banjir dan yang dirugikan masyarakat. Tetapi kan pemerintah sudah memberikan itu. Akhirnya ada satu instruksi untuk pindah ke lokasi timbul rame gitu. Jadi hal-hal yang begitulah yang berhubungan dengan masyarakat itu memang harus luar biasa kesabarannya. Ya, karena itu jadi kalau seperti yang kan terjadi bertahun-tahun dan Oke. memang itu sedimentasinya terus ya Pak ya, sedimentasinya Betul. terus sehingga ya seperti yang jenengan sampaikan tadi nggak ada tempat untuk mengungsi. Mungkin kalau DKI bisa dibuat. Nah, Cuma anggarannya lebih bisa. pengerukan sedimen rawa pening itu dilakukan nggak? Dilakukan, tapi kebetulan di daerah situ di daerah-daerah yang sudah disisir Pak, kalau saya lihat ya, nggak di daerah-daerah yang ada wisatanya itu sudah cukup rutin. Kalau ini kan yang sekitaran penduduk, Iya. yang di Makanya wisata-wisata sudah agak bersih, iya, timbul suatu strategi yang baru. Yang pertama adalah menjaga level air pada saat terjadi pasang, itu air sisanya mau dialirkan kemana, itu strateginya. Makanya harus ada itu berarti masuk ke perencanaan kabupaten provinsi. Tetapi kalau kita memindahkan masyarakat, tadi dipindahkan kemana, sedangkan itu sudah dari tahun ke tahun pastinya ya. Jadi Artinya kan serba itu susah jadi lah Bu. ini desanya kan nggak naik-naik statusnya malah turun-turun. OPD nih Pak ya Pak ya berarti. Iya, karena itu tadi Bu, yang saya sampaikan kemarin itu kan saya bagi pendataan ini adalah masuk di identifikasi. Identifikasi, semua data dimasukkan, terus kemudian kan bonusnya adalah stratanya. Bonus kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi ini adalah kalau mau ditindaklanjutin secara tidak langsung kan memberikan masukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa atau pemerintah pusat nih. Ini ternyata dari rekomendasi yang inputan yang ada titik condongnya yang melemah di
akses pendidikan sama akses ekonomi. Solusinya apa? Gitu. Solusinya ini yang harus kita galakkan. Jadi hal-hal yang begitulah sebenarnya Ya, yang ini menjadi PR. penting banget sebenarnya, Pak. Karena Ya, PR-nya memang itu kalau bisa mengkolaborasikan itu kan. ya. Pertanyaannya pemerintah Kabupaten Semarang gimana respon terhadap ini, Bu? Karena itu wilayahnya, sebenarnya itu wilayah pusat ya Pak ya, kalau Rawapening itu. Oh, masuk ke KLHK ya? Iya. KLHK atau Kementerian PU? Eh, kalau KLHK enggak kayaknya ya Pak ya. KLHK lebih ke hutan Kementerian dan PU. ya Pak ya. Oh, iya. Balai Sungai berarti, Bu. Memang yang Ya, sering hadir ke sana anggaran-anggarannya itu dari pusat Balai itu. Sungai. Lah, berarti Iya. itulah strateginya yang harus disampaikan, yang didorong isu-isu itu yang disampaikan ke Kementerian PU. Saya yakin Kementerian PU sangat welcome kok, Bu, apabila disampaikan berbasiskan sebuah data itu. Paling kalau yang dari desa wilayahnya terkait dengan pengolahan sampah ya Pak ya, untuk antisipasi itu supaya tidak terjadi sedimentasi yang lebih berat lagi. Sampah bisa, terus selanjutnya adalah apa ya, ini ya mitigasi bencana. Yang desa mungkin bisa melakukan mitigasi bencana, bisa masuk, kabupaten juga masuk, terus rawan bencana, termasuk kan masuk ke rawan bencana juga kan, Yeah. karena kan terjadi yang harus diminimalkan supaya nggak terjadi banjir terus menerus. Pak, Itu untuk sih. ini Pak, untuk hutan desa. Hmm. Hutan desa ini berapa wilayah luas? Nah, ini Ya. masih sering hutan desa, padahal di hutan desa itu kan di situ ada macam-macam ya Pak ya. Ya. Yang sering disebutkan ini saya perhitungannya itu kadang ada yang memperhitungkan sampai ke hutan itu kan nyambung terus tuh Pak. Iya. Ya. Nyambung terus Gini dengan aja desa. Bu, yang dikelola Oh. oleh desa aja berapa Yang kilometer? sudah mendapat izin Pak, yang sudah Ah, mendapat izin. iya, Ya. iya, Berarti kalau izinnya masih belum di khusus untuk, nah ini yang saya pengen tegaskan memang Pak. Belum kan kadang masih belum ya Pak, belum ada izinnya. Desa cuma pakai aja tapi memang iya, benar-benar hutan gitu. iya. Itu belum bisa kita hitung ya Pak ya. Sebenarnya kan kalau di definisi itu kan udah kita jelaskan ya bahwasanya yang sudah mendapatkan izin. Lah, strateginya apa supaya mendapatkan izin? Nanti coba tanya ke Pak Direktur Fahri. Itu Nggih, nggih. yang beliau yang membidangi dan mendorong supaya hutan yang bersinggungan dengan desa itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya kan ke situ. Nggih, nggih, nggih. Ini Ya luasannya memang. 12 km persegi ya, Bu? Desanya. Iya, iya Luas ini ya? juga masih kita revisi Pak. Kita Oh ya. sandingkan dengan data BPS. Karena Ya. luas wilayah ini satu kecamatan aja cuman ada 64. Ya. Kok satu Ya. desanya sampai sekian. Yang begini-begini nih. Ya. Nah, kemudian ini Pak, terdapat pihak pengelola hutan oleh swasta, asing, kelompok masyarakat dan lainnya. Ya. Kelompok pengelola hutan oleh pihak pemerintah. Nah, kata-kata oleh pihak pemerintah ini kan sebenarnya LHK itu ya Pak? Tidak, Bu. Pemerintah itu berarti pemerintah desa, Bu. Ini Pak, hutan dikelola oleh pihak pemerintah desa ini Pak? Iya. Karena kita Oh. berbicaranya kan desa kan, levelnya desa. Oh, yang dimaksud hutan desa. Iya. Iya. Berarti kalau nanti hutan itu dikelola oleh perhutani,
perhutani. Masuknya ke disebutkan lainnya ini, Pak. Iya. Ya. Oh, termasuk di BUMN masuknya di sini berarti ya, Pak ya? Iya, iya. Oh, di sini saya kira ini di hutan dikelola pemerintah, itu pemerintah dari pemerintah daerah, pemerintah. Kan mayoritas kan pertanyaannya kan gini. Pemerintah kabupaten kan tidak mungkin mengelola hutan ya. Sepertinya sekarang ada regulasi baru itu, Pak. Punya perhutani aja sudah ada regulasi baru itu, saya lihat di diskusi kehutanan itu. Karena kan biasanya bersinggungan dengan hutan desa itu ya pemerintah desa. Oke, baik-baik. Berarti di luar itu, walaupun oleh BUMN pemerintah sendiri, itu ya. Masuknya ke lain-lain ya, Pak ya? Iya. Ya. Oke, ya, lainnya. Baik, kalau untuk yang BKAD itu kan teman-teman masih debatable ini yang udah transformasi atau tidak. Sedangkan BKAD-nya itu kan sudah jalan, Pak. Menurut saya nggak harus nunggu transformasi, tapi kalau udah ada BKAD ya permakadesnya bisa disebutkan di situ. Iya, iya, betul. Baik. Nah, kalau untuk listrik, Pak, dialiri listrik. Nah, padahal banyak yang juga nyambung ke tetangganya. Iya. Nyambung, gini, aliran listrik PLN maupun nyambung ya, itu tetap dihitung, Bu. Karena yang kita tanyakan adalah listrik PLN kan. Nggak harus memiliki meteran sendiri. Ini sepakat, Pak. Nih. Saya rasa itu, Pak, mungkin yang cukup. Nanti kalau ada Pak, saya soal jenengan lagi nih. Oke, ya, Bu. Pak Mustaqim, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu, luar biasa dilayani. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya ucapkan tetap akan selalu konsultasi jenengan, siap nih Pak nih, bantu kami. Insya Allah, Bu. Selama saya lagi longgar, pasti saya akan buka. Kalau banyak pertanyaan kan, pasti saya langsung luangkan, yaudah kita buatkan link Zoom, terus selanjutnya diskusinya lebih enak, langsung implementasi. Oh ya Bu, soal tadi itu yang di website, itu gimana Bu? Yang mana Pak? Coba yang di website antara yang konvergensi stunting. Itu katanya tadi ada yang... Maaf, Nyun Sewu, ini Pak Mustaqim bilang tadi, sampaikan kalau kemarin itu sudah di-keep, itu malah saya belum ngecek Pak. Sudah di-keep seperti apa Pak? Ya, untuk yang tikar pertumbuhan. Oh iya. Kemarin saya udah instruksikan ke teman IT ya untuk di hidden yang tikar pertumbuhan itu, karena ya tadi kondisi regulasinya udah berubah kan. Kemarin juga ada beberapa yang Pak, yang unitnya satuan di sini sama satuan di sini itu beda. Tapi kemarin sudah saya sampaikan ke Korkap kita, tapi masih ada yang supamanya di sini satuannya meter, ternyata di sini satuannya kilometer, sehingga direkapnya itu jadi kilometer. Itu kilometer per kapan Bu? Waktu itu saya nyampaikan itu sudah jenengan rubah sepertinya Pak, waktu kami mau feedback itu sudah terkemudian, tapi ada poin yang masih belum berubah. Mungkin nanti saya cek lagi ya Pak ya. Biasanya ada setiap ada informasi gitu langsung kita respon, langsung kita perbaiki gitu. Supaya kan kemarin ada beberapa masalahnya Pak, tapi yang dirubah itu baru 1 atau 2 gitu. Coba nanti saya cek lagi Pak. Karena kemudian yang penilaian tentang akses air bersih itu kan ada yang dari PAM, kemudian kalau penilaiannya kalau dari PAM itu bagus, yang paling baik, kemudian ada dari sumur, ada dari mata air, kemudian kan bisa nyentang, ada yang nyentang beberapa ya Pak ya? Iya. Ternyata begitu saya sandingkan, yang nyentang beberapa itu kalau ada yang penting ada air PAM-nya gitu, nilainya tetap skornya 5. Sedangkan di bawahnya dia nyentang banyak, itu baiknya gimana ya Pak ya? Apa memang karena kan memang beragam yang di masyarakat itu. Kalau di penilaiannya sendiri saya lihat
Yang ini nilainya yang paling tinggi, yang PAM nilainya 5, kemudian di bawahnya, tapi begitu ternyata beberapa desa milih kombinasi, ada 2-3 sumber air, yang penting ada PAM-nya, dia tetap tinggi gitu, Pak. Ya. Ya. Jadi tidak sesuai lagi dengan yang SOP penilaian itu. Ya, penilaian itu kan cuma yang air bersih, sehingga kemarin saya bilang yang paling banyak digunakan, mayoritas digunakan oleh masyarakat. Sebentar, itu untuk yang Air bersih. Ye. Air minum ya? Ye. Air Air minum, minum air yang mandi, menjadi Pak. Ya. Air minum, air mandi. Ye. Oh ya. Untuk skor untuk air minum itu nilai tertinggi adalah sumber air minum berasal dari PAM, air ledeng Ye. tanpa meteran. Terus yang Ye. skornya 4 adalah air minum berasal dari sumur, skor tuh Kopopa. Yang nilai 3 adalah kemasan air. Itu. Kalau Tapi kalau saya untuk ngelihat di Pak, ada yang ngisinya terus kombinasi gitu. kombinasi Dia PAM, sumur, ada air apa? Itu kalau saya cek begitu dia masukkan ke ada PAM-nya, dia tetap 5, walaupun kemudian ada dia pakai sumur juga, kemudian ngisi air dari sumber air juga gitu. Oh gitu. Hmm. Nanti saya cek juga. Baik Pak, mungkin Baik. kalau ada yang terlewat nanti saya tak matur lagi. Siap Bu. Oke Bu, terima kasih atas beberapa catatan yang jadi perhatian koreksi buat kami di level kementerian, supaya di teman-teman pendamping hadir di hadapan pemerintah daerah atau pemerintah desa lebih percaya diri ya Bu. Ya siap Pak. Ya karena kan kelancaran apapun suatu tool itu kan harus memberikan kepercayaan publik yang harus dijaga. Jadi kita bekerja pada posisinya masing-masing. Kami di level kementerian bekerja adalah menjaga kestabilan dari tool ini, terus sama tampilan, sama kualitas datanya. Terus nanti di teman-teman pendamping, bagaimana mendampingi desa, mendampingi pemerintah kabupaten, itu untuk melakukan update. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin ini Pak, satu lagi Pak terakhir, memang banyak desa ini nggak mau naik status, sehingga kami kan tidak bicara status tapi validasi data ya. Statusnya mengikuti dari data real yang disampaikan di sini. Nah, tapi memang beberapa bantuan itu Pak, bantuan khususnya aspirasi itu memang berdasarkan IDM Pak. Jadi memang untuk peruntukan untuk desa-desa yang statusnya masih tertinggal atau sangat tertinggal atau berkembang, sehingga pada request kadang saya maunya, atau kadang walaupun hasilnya sudah seperti itu tetap tidak mau, sehingga kan kami berharap kalau di kabupaten kalau memang ada bantuan-bantuan yang sifatnya untuk perumahan dan air bersih dan lain-lain, itu dilihat di poin itu saja gitu, nggak harus status ya Bu. Karena kan kadang itu menjadi simpelnya koreksi status, pengambil kebijakan kan sebenarnya. Kadang simpelnya begitu Pak, tapi tetap ada yang desa yang sudah maju akhirnya nggak dapat bantuan lagi, dia pengen mundur, pengen diturunin. Oh iya. Kayaknya rame bantuan ini sekarang, saya naikkan statusnya jadi seperti ini gitu. Ya, berarti kesimpulannya adalah yang harapan dari teman-teman di wilayah adalah apabila turunnya bantuan itu dilihat dari kebutuhan, bukan dilihat dari statusnya. Kan sudah ada indikator-indikator variabel-variabel yang diberikan ya di sini ya, bisa menjawab. Memang tanggal 20 Januari tahun 2022 DPR RI Komisi 5 itu meminta
kita untuk mengeluarkan rekomendasi seluruh Indonesia udah kita keluarkan dan udah kita share ke Sekretariat Komisi 5. Jadi efek dari data ini kan mungkin bisa juga kan pastinya setiap anggota dewan yang terhormat ini kan tidak mau wilayah dampingannya itu jelek, kan pasti nggak mau. Tuh. Jadi juga bisa juga sebagai koreksi untuk menetapkan lokasi itu berdasarkan prioritasnya. Prioritas bukan berdasarkan statusnya. Jadi kalau mau berdasarkan prioritas ya memang sesuai dengan kebutuhannya tanpa melihat status. Cuma memang sebagai dasar memang biasanya yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal itu kondisi pelayanan sosial dasarnya masih di bawah minim. Mungkin bisa juga filter pertama kayak dana desa itu yang afirmasi, dana untuk afirmasi adalah status tertinggal sangat tertinggal, kemudian di filter kedua adalah JPM-nya yang nilai JPM pada skor 7, 8, 9 itu yang mendapatkan. Walaupun 1 sampai 6 tidak akan mendapatkan walaupun statusnya tertinggal dan sangat tertinggal. Mungkin untuk solusi kebijakannya seperti itulah yang harus diambil. Siap Pak. Ke depan memang bukan hanya masalah permintaan data ini yang harus kita pastikan, tapi bagaimana rekomendasi dari IDM ini bisa menjadi dipedomani. Jadi siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Saking Jakarta asli Pak.